Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Berada di bulan Sya'ban. Tidak berapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian kita setiap Selasa pada minggu kedua setiap bulan, Selasa minggu kedua setiap bulan, kita membahas tentang persoalan hukum keluarga Islam. Kita membahas hukum keluarga Islam. Nah, maka pada maghrib ini sampai masuk waktu sholat isya, sekitar 40 menit, 1 jam mata pelajaran, kita akan kembali menyambung tentang bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Jadi judulnya adalah bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Sekedar mengulang Bapak Ibu sekalian, ada beberapa macam, ada beberapa bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Jadi harta yang kita miliki ini, aset, uang, emas, tanah, yang masing-masing kita punya aset, punya harta, pada saatnya nanti akan berpindah ke anak-anak. Dan bentuk perpindahan itu mesti diatur secara baik. Kalau tidak, harta ini nanti akan jadi malapetaka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu menjadi ujian bagi kita. Kalau dia tidak diatur dengan baik, akan jadi malapetaka. Banyak orang ketika hidup, harta belum jadi masalah, tapi begitu sudah wafat, hartanya jadi masalah. Banyak orang ketika anak-anak masih kecil, belum jadi masalah. Ketika anak-anak sudah mulai dewasa, atau kita sudah mulai punya menantu, harta jadi masalah. Maka dalam Islam seperti kita ulang balik, bentuk-bentuk perpindahan harta itu satu dengan cara nafkah. Kedua dengan cara hibah. Jadi kalau nafkah itu kita berikan harta kepada anak berdasarkan kebutuhan anak. Kedua hibah. Hibah adalah pemberian orang tua kepada anak atas sebahagian harta yang dimiliki oleh orang tua. Itu namanya hibah. Yang ketiga namanya hadiah. Apa itu Ustaz? Hadiah adalah
pemberian orang tua kepada anak karena adanya sebab-sebab tertentu, seperti kalau ada anaknya menikah, kasih hadiah 1 buah rumah umpamanya, itu hadiah, dan harta itu berpindah. Yang keempat ada wasiat. Wasiat, ya, jadi perpindahan harta dengan jalur wasiat. Yang kelima dengan cara waris. Yang kelima dengan cara waris. Nah, nafkah, hibah, hadiah, wasiat itu dilakukan ketika kita masih hidup, ya, dilakukan ketika kita masih hidup. Jadi perpindahan harta itu ketika kita hidup. Sementara waris terjadi ketika kita sudah wafat. Jadi waris itu syaratnya mesti wafat dulu baru terjadi waris. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas waris secara umum. Nah, ini bentuk perpindahan harta. Jadi secara otomatis Bapak Ibu, kelak kalau kita sudah wafat, kelak kalau kita meninggal dunia, maka secara otomatis harta kita itu akan terbagi dengan cara waris. Nah, syaratnya adalah pertama, jadi kita bahas waris. Nanti kita buka tanya jawab, saya kasih penjelasan sekitar 15 menit, nanti kita buka tanya jawab. Nah, jadi ada nafkah, ada hibah, ada hadiah dan wasiat. Ini terjadi ketika kita masih hidup. Jadi bapak ketika hidup menghibahkan harta ke anak, boleh apa tidak boleh? Silakan. Tapi kalau waris terjadi, mesti wafat kita dulu. Maka kalau ada anak-anak ketika makan maghrib disampaikan ke ayahnya, ya, bilo kami dapat waris. Itu sama nyuruh ayah mati ya. Nak, ya nak sayang, waang lah yo. Nah, naik gula darah ayahnya buatnya. Nah, waris. Nah, waris itu syaratnya adalah pertama adanya pewaris. Jadi dalam hukum waris itu ada rukun waris, ada syarat waris, ada sebab waris, dan ada penghalang mendapatkan waris. Jadi ada syarat, ada rukun, seperti sholat juga ada rukun, ada sebab mendapatkan waris. Ya. Sholat juga ada sebab, Pak. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz, kalau kita pergi haji 1 kali saja cukup seumur hidup, terus kita tidak berangkat haji lagi, betulkah Ustadz? Betul. Bapak betul. 100 untuk bapak. Memang haji wajib sekali saja. Terus dia tanya lagi, Ustadz, bagaimana dengan sholat? Kenapa sholat itu setiap hari? Kenapa tidak seperti haji? Kenapa kita hari ini maghrib, kemarin maghrib, besok sholat maghrib? Umur saya 60 tahun, sholat dari umur 15 tahun. Sudah 45 tahun sholat. Nah, apa jawabnya Pak? Bapak ingin sholatnya setiap maghrib, setiap hari, atau sama seperti haji aja? 1 kali saja cukup. Ayo, ibu mau 1 kali saja cukup? Kenapa ibu sholat zuhur setiap hari? Apa sebabnya? Apa? Tidak dengar jawab, pokok menjawab walaupun tak dengar. Nah, ada sebab. Jadi dalam hukum, dalam kajian usul fikih itu ada namanya syarat, sabab, mani, namanya hukum wadai. Jadi sesuatu kewajiban dalam Islam ada sebab. Nah, kenapa sholat zuhur itu setiap hari? Apa sebabnya? Sebab wajibnya sholat zuhur itu adalah karena tergelincirnya matahari. Nah, ini pernah kita sebut mungkin di sini.
Jadi waktu-waktu sholat itu diukur dari matahari. Jadi ada ibadah ukurannya bulan, ada yang matahari. Sholat 5 waktu ukurannya matahari. Kenapa sebab wajib sholat zuhur? Karena tergelincir matahari. Kenapa sebab wajib sholat maghrib? Karena terbenamnya matahari. Karena matahari itu terbenamnya setiap hari, maka sholat maghrib wajib setiap hari. Gitu dia, Pak. Kalau ada bapak mampu menahan matahari tak terbenam, tidak wajib kita sholat maghrib. Tahanlah. Atau besok, kapan wajib sholat subuh? Karena terbitnya fajar. Kalau ada orang mampu melarang matahari terbit, tidak wajib kita sholat subuh. Atau matahari itu padam, padam matahari. Itu namanya hukum sebab, itu dibahas. Nah, kembali kita ke waris. Jadi nanti sebab seseorang mendapatkan waris itu adalah karena wafatnya pewaris. Wafat, Pak. Syaratnya wafat. Kalau masih di ICU, masih di rumah sakit emergensi, belum boleh. Syaratnya wafat. Nah, yang kedua, bagaimana kalau dia hilang, Ustadz? Hilang, tak tahu, namanya mafqud. Dalam hukum fikih namanya mafqud. Orang yang hilang, dia pergi merantau tak pulang-pulang, sementara di kampung ada asetnya, ada rumah, ada tanah. Boleh tidak dibagi? Belum. Pastikan ia wafat. Ustadz hilangnya pada zaman Jepang atau zaman Belanda, belum balik-balik, kami tak tahu dia wafat atau tidak. Wafat tak tahu kuburannya, hidup tak ada informasi, maka ia belum harta itu dibagi sampai dipastikan wafat. Seperti apa caranya, Ustadz? Caranya adalah dihitung umurnya 90 tahun. Kalau dia lahir tahun 1945, maka ketika G30 SPKI dia hilang, maka dari 1945 sampai 2000 berapa gitu, kalau sudah 90 tahun baru hartanya boleh dibagi. Atau kawan-kawan yang seleting dengan dia sudah wafat semuanya, itulah ketatnya. Atau konco-konconya main domino, konco-konco main domino sudah meninggal semuanya, tak ada lagi yang tinggal, maka barulah harta boleh dibagi untuk memastikan bahwa dia sudah wafat. Karena tidak boleh begitu harta terbagi, tahu-tahu dia pulang. Maka sebab seseorang mendapat waris adalah dia dipastikan wafat. Yang kedua adalah hidupnya ahli waris ketika pewaris wafat. Jadi ketika pewaris wafat, ahli warisnya hidup, maka berhak dapat ahli waris. Jadi dia punya anak 5. Kelima anak-anaknya ini waktu ayahnya wafat, kelimanya hidup. Karena boleh jadi ada kasus dia punya anak 5. Di antara anak 5, 1 sudah wafat duluan, umurnya 30 tahun, muda, kena corona. Kena corona anaknya. 2 tahun kemudian baru wafat ayahnya. Apakah yang anak yang wafat dapat waris? Tidak. Karena syaratnya begitu pewaris wafat, ahli waris hidup. Paham ya Pak ya? Pokok paham tak paham lah, itu penjelasannya. Jadi pertama wafatnya pewaris, kedua hidupnya ahli waris, ketiga adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta Pak,
harta. Pewaris wafat, ahli waris ada. Ribut ahli waris ini. Ditanya oleh Ustadz, apa yang kalian ributkan? Ayah kami sudah wafat, Pak. Terus yang kalian ributkan apa? Hartanya, Pak. Memangnya ayah kalian meninggalkan harta berapa? Tidak ada, Ustadz. Apa yang kalian ributkan? Apa yang kalian ributkan? Diam aja lah. Ya, ya Pak ya. Dia kalau meninggalkan harta yang baru jadi masalah. Kalau salah satunya tidak ada, tak terjadi saling waris mewarisi. Iya. Jadi ada harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Nanti akan ada ketentuan. Nah, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo, Ibu, Bapak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, silakan. Makasih, Ustaz. Ya. Ini ada kasus di keluarga kami. Paman saya berdua, istri pertamanya belum dibantu. Kemudian setelah istrinya itu meninggal, saya juga bercerai karena setelah istri, karena istri meninggal atau setelah dia bercerai istri meninggal. Saya itu merantau ke Pulau 7, punya istri di sana, punya anak satu di sana, di kampung punya anak satu. Nah yang di Pulau 7 ini anaknya meninggal, istrinya meninggal dan pamannya meninggal. Ada tanah satu dua yang sana, bahkan kami itu tahu. Siapa yang ahli waris itu? Yang ahli waris siapa yang itu? Karena yang anaknya yang pakai itu bukan dari istrinya yang di Pulau 7. Dia dapat tanah yang di Pulau 7 dari istrinya yang di Pulau 7. Gimana kasusnya? Nah, sekarang caranya sederhana saja. Begitu mayit wafat, ini paman ya. Begitu paman itu wafat, kita nyebut mayit. Begitu mayit itu wafat di Pulau 7, dia meninggalkan anak berapa orang? Nah, berarti kan anaknya lebih duluan meninggal dari dia. Itu kan tidak masuk ahli waris. Kuncinya adalah begitu mayit wafat, siapa yang hidup dia jadi ahli waris. Maka begitu mayit wafat sang paman tadi, siapa yang hidup? Anak, berapa orang anaknya? Baik. Jadi ingat, apakah dia punya istri 3 orang? Itu tak jadi hitungan. Yang penting dia punya anak kandung. Walaupun dari beberapa istri yang berbeda. Itu anak dimaksud anak kandungnya. Paham? Nah, sekarang berapa orang anak? Baik dari 1 istri atau dari 2 istri. Anak yang hidup ketika dia wafat. Nah, berapa orang? 1. Laki-laki apa perempuan? Oke, perempuan. Begitu mayit wafat, istri ada yang hidup apa tidak? Berarti istri lebih dulu wafat. Berarti sekarang begitu mayit wafat, dia ahli warisnya cuman anak perempuan kandung 1 orang. Ada yang lain? Tidak ada lagi, cukup itu saja. Ada nikah juga kemarin lagi. Nah, ini yang bahayanya nih ya. Mengidentifikasi ahli waris. Nanti ada yang nikah siri, itu lebih berat lagi. Nah, itu yang penting Pak. Jadi jangan pusing-pusing. Begitu mayit wafat, siapa yang hidup dia jadi ahli waris. Pertama, anak kandung jadi ahli waris. Kedua, istri jadi ahli waris. Kalau anak kandung itu perempuan, tidak ada yang laki-laki, catat ini. Kalau yang mayit wafat itu hanya punya anak kandung perempuan saja, tidak ada laki-laki, maka saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Mayit, saudara kandung mayit jadi ahli waris. Yang laki-laki. Baik laki-laki perempuan dapat.
Kan disebut saudara kandung mayit, apa laki-laki atau perempuan nanti dulu. Tetapi kalau mayit ini wafat, dia punya anak laki-laki satu orang saja, walaupun masih bayi, maka anak laki-laki kandung mayit menghalang saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Kuat laki-laki ini. Maka biasanya orang kalau konsultasi dengan saya tentang, Ustadz, berapa waris bagi anak? Pertanyaan saya, punya anak laki-laki apa tidak? Ada Ustadz, dah selesai perkara. Paman-paman hilang dibuatnya tuh. Kalau ada anak laki-lakinya satu pulang. Kalau ada anak laki-laki satu, maka ahli warisnya, umpamanya ahli warisnya 2 pasang, anak saja dua-duanya, satu laki-laki satu perempuan. Ya udah, berarti anak laki-laki dan anak perempuan ini mengasobah, mengambil seluruh harta, kemudian mereka bagi berdua berdasarkan 2:1. Sebenarnya itu nanti akan ada pertemuan berikutnya tentang menghitung, dan kita pakai papan tulis. Ini baru prinsip saja dulu. Nah, cukup Pak ya? Cukup. Jadi yang penting ukurannya mayit wafat. Nah, itu dia. Cukup. Nah, silakan yang lain. Tidak ada, saya lanjut. Nah, nih. Biar dengar yang lain. Ya, anak perempuan. Nah, jadi itu bedanya. Anak perempuan itu tidak menjadi penghalang saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Jadi kalau bapak punya anak perempuan 1, punya anak perempuan 2, punya anak perempuan 3, punya perempuan semuanya. 5 Pak perempuan. Beranak lagi 6 perempuan, Anda belum beruntung. Macam mana nih Adinda? Entahlah bang. Tambah 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah 1 lagi. 7. Anda belum beruntung. 7 perempuan semuanya. Andaikan nanti ayahnya wafat, terjadi pembagian waris, saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Dapat bagian dia. Cuman anak perempuan yang 6 orang tadi, berapa bagiannya? Mereka secara bersama-sama mendapatkan 2/3 dari harta. Kalau harta itu 1,2 M, sekitar 800 juta untuk mereka berenam. Yang 400 juta nanti dibagi ke saudara kandung mayit, dibagi kepada ibu, ayah kandung mayit kalau masih hidup. Nah, kan gitu dia. Nah, itu nanti caranya. Itu nanti kita belajar tentang susunan ahli waris. Nah, coba angkat tangan yang anaknya perempuan semuanya. Janganlah gitu, salah lagi. Saya punya kawan, anaknya 7. Laki-laki yang ke-7 perempuan. Saya tanya, saya bisa jawab kenapa anak ongku 7? Kenapa? Iya, 6 laki-laki ingin cari perempuan, kata saya. Andaikan tak ada perempuan nih, 8 anaknya begini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita kembali dulu. Nah, begitu nanti mayit wafat, siapa yang hidup dan dia jadi ahli waris? Yang jadi ahli waris itu kandung, nasab. Jadi orang menjadi ahli waris itu pertama karena nasab. Nasab. Kalau angkat tidak. Orang punya anak angkat. Apakah anak angkat jadi ahli waris? Tidak. Terus Ustadz, kita ambil dia dari kecil. Dari kecil saya rawat sampai besar.
nanti anak angkat dapat bahagian dengan cara wasiat. Nanti akan ada cara menghitungnya. Tapi maghrib ini kita bahas prinsip dulu. Nah, kita lanjut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusina biha audain." Kalau ada mayit wafat terus meninggalkan harta, maka Bapak Ibu sekalian, harta ini masih menjadi milik mayit. Sampai kapan? Sampai kita tunaikan hutang pihutang dan kita tunaikan wasiatnya. Jadi tak boleh di harta diganggu-ganggu dulu. Jadi kalau mayit wafat, maka harta pribadi mayit, jangan harta yang bercampur dengan orang, harta pribadinya, dihitunglah umpamanya hartanya 1 M, maka 1 M ini menjadi milik mayit, belum jadi milik ahli waris. Kok belum Ustadz? Belum. Sampai kita tunaikan hutang pihutang dan kita lunaskan wasiatnya. Kalau itu sudah selesai, berapa yang tersisa, baru harta itu menjadi milik ahli waris secara bersama-sama karena belum dibagi. Tunaikan hutang. Jadi ada hutang 200 juta, bayar. Membayar hutang mayit pakai harta mayit. Tidak perlu ahli waris pinjam uang ke bank kemudian bayar hutang mayit, tidak perlu. Membayar hutang mayit pakai harta mayit. Nah, dalam sistem ekonomi sekarang terkadang ada hutang yang langsung lunas begitu seseorang wafat. Bapak kredit mobil, bapak kredit rumah. Kalau bapak wafat, lunas apa tidak? Lunas apa tidak? Lunas. Padahal baru 2 bulan diansur. Lunas. Ada suami istri pergi beli mobil baru, harganya 580 juta, hampir 600, baru Pak. Ya, Pak Haji tahu Pajero katanya. Terus sampai ke dialer, kata sang abang suami, atas nama abang aja lah. Istri berkeras, pokoknya bang atas nama saya, apapun yang terjadi. DP lah 150 juta. Jadi mobil secondnya dijual, dapat duit 150, jadi DP. Kata suami atas nama abang aja lah. Ndak, kalau ndak atas nama saya jangan abang coba-coba. Nah memang atas nama abang jalah wahai Adinda. Enggak. Karena di depan dialer enggak mungkin bertengkar-tengkar. Ambillah KTP istri, buatlah BPKB atas nama istri. Buat, dihitung ansurannya 1 bulan 7.800.000 selama 5 tahun. Nah, yalah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mati suaminya. Mati suaminya. Lunas enggak mobilnya? Lunas apa tidak? Enggak lunas. Kenapa? Atas nama istri. Maka ibu-ibu nih, kalau mobil tuh cash, baru atas nama ibu. Kalau kredit atas nama suami, pandailah dikit nih. Nah itu dia.
Entah kalau ada qadarullah, bang atas nama saya aja lah bang. Apa gitu Dinda? Umur saya ini pendek nampaknya lagi. Nah, itu lain cerita. Nah, jadi mimba di wasiyatin yusi biha udain. Jadi kalau sudah dibayarkan wasiat, ditunaikan hutang piutang. Nah, hutang piutang ini dibagi dua. Ada hutang piutang kepada Allah. Apa itu? Mungkin ada zakat yang belum dibayar, bayar zakat dulu. Atau ada nazar mayit ketika hidup. Atau ada wasiat ya ketika hidup. Tunaikan wasiatnya. Umpamanya kalau mati abang besok, maka 50 juta dari harta abang wakafkan ke masjid. Itu ditunaikan. Ya. Dengan catatan wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta. Tidak boleh. Contoh begini. Harta mayit setelah dihitung 120 juta rupiah. Kemudian langkah pertama kita tunaikan hutang. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah menagih hutang mayit ke ahli waris. Diperlihatkan kwitansi, ada saksi dan dokumen sah. Ahli waris terkejut karena almarhum tidak pernah bercerita. Mungkin saja lupa, tetapi dokumen sah. Berapa hutangnya? 50 juta rupiah. Ya. 50 juta rupiah. 120 kurang 50 berapa Bapak? 70 juta rupiah. Nah, 70 juta rupiah. Jadi hartanya tinggal lagi 70 juta rupiah. Kemudian ada lagi hutang lain 10 juta, bayar 10 juta, tinggal lagi hartanya berapa? 60 juta rupiah. Selesai hutang. Cek wasiat, ternyata mayit dulu ketika hidup pernah berwasiat, bercerita ke keluarga, bercerita ke pengurus masjid, bercerita ke kawan-kawannya, nanti kalau saya mati saya akan berwakaf untuk masjid ini 30 juta rupiah. Berapa jumlahnya? 30. Nah, sementara tadi harta yang tersisa berapa Pak? 60. Sementara wakafnya 30 juta, separuh. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berwasiat itu hanya boleh maksimal as-sulusu, 1/3 dari harta. Was-sulusu kasir, dan 1/3 itu pun sudah banyak. Jadi kalau hartanya 60 juta, 1/3 mayit hanya boleh mengeluarkan wasiatnya hanya 20 juta rupiah. Tapi dia sudah menyebut 30 Ustaz. Kalau begitu dianulir, angka 30 turun menjadi 20. Maka kalau kita sudah mati Pak, kita tidak lagi punya kontrol terhadap harta. Betul apa tidak? Tidak ada kontrol kita lagi. Apakah kami boleh tetap mengeluarkan 30 wasiat mayit? Boleh, dengan catatan yang 10 juta tadi diizinkan oleh ahli waris. Kira-kira mau enggak ahli waris kita tuh Pak? Entahlah. Yalah kalau 10 juta. Kalau dia 100 juta selisihnya. Yalah kalau 100 juta. Kalau sudah 1 M. Nah, itu dia. Maka angkanya diturunkan. Jadi dalam konsep waris ini, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita dapat pelajaran bahwa ternyata ada saatnya kita ini tidak lagi punya kontrol terhadap harta.
Jangankan kita sudah meninggal dunia atau kita sudah wafat, hidup saja kita, terkadang kita tidak lagi memiliki kekuatan full terhadap harta. Contoh, bapak-bapak yang sudah berumur ini di atas 60, kita mau jual tanah, harganya 1 M. Ada di jalan besar ini 50 kali 100. Harganya 1 M. Oleh sang pembeli, dia minta, Pak, saya cocok dengan tanah Bapak. Harga saya juga cocok 1 M. Silakan Bapak urus AJB, akta jual beli. Dan dalam AJB tersebut, dalam akta jual beli, mohon mintakan persetujuan ahli waris Bapak. Bapak punya anak laki-laki berapa? Anak laki-laki semuanya Pak 3 orang. Nah, minta 3 orang anak Bapak membubuhkan tanda tangan, tanda setuju. Sehari, 2 hari, 3 hari, minta anak tanda tangan. Ternyata anaknya tidak mau menanda tangan. Tidak mau. Tidak mau anaknya. Baliklah bapak tadi ke pembeli. Pak, ini surat AJB, tapi anak saya tidak mau membubuhkan tanda tangan. Pertanyaan saya ke bapak ibu, kira-kira orang tuh jadi membeli atau dia membatalkan niatnya membeli? Diteruskannya membeli atau membatalkan? Bapak ibu, masih hidup kita, memang hak anak tidak ada. Tapi saya ingin menyampaikan, ada satu titik tertentu, harta yang kita cari, terkadang kita tidak kontrol penuh lagi terhadap harta. Walaupun tidak ada hak anak, tapi kalau orang minta ahli waris menandatangan, terkadang kalau anak-anak masih kecil, masih kecil-kecil, bapak bisa full terhadap harta bapak. Tapi kalau anak-anak sudah mulai dewasa, sudah mulai menantu, yang bapak sudah mulai asam urat, tensi tinggi, mulai stroke, gitu ya. Kita tidak lagi kontrol, terkadang-kadang. Ada juga anak tidak mempermasalahkan. Nah, apa yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bijaksanalah dalam menggunakan harta, agar ia tidak memunculkan masalah untuk kita. Terkadang kesannya memang punya ini, punya rumah 1, punya 2, punya ruko, punya ini. Ketika kita sudah punya semuanya, suatu saat ternyata dia justru menjadi masalah. Anak ini terkadang kalau soal harta susah menebak hatinya. Ketika abangnya hidupnya susah, kakaknya hidupnya susah, dia hidupnya senang, suami istri pegawai, awak kasihlah kakak abangnya 20 kali 30 karena belum punya rumah. Kalau dia sudah punya rumah, punya mobil, awak kasihlah kakaknya 20 kali 30 supaya bisa buat rumah. Dia tak dikasih. Ketika dimintai persetujuannya, diam saja dia. Apa jawab anak yang berduit tadi? Ya, kalau kami berduit itu karena kami ya. Pemberian ayah tuh beda pula tuh ya, katanya. Nah, awak merasa karena dia sudah kaya tidak butuh. Ternyata masih mau juga dia, intinya. Susah menebak hati orang kalau soal harta. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita bersama, dan kalau panjang umur nanti akan kita bahas. Ada papan tulis urutan ahli waris. Kalau mati kita, Bu, siapa ahli waris kita nih? Ya, insya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.